Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Asril Karim. Saya akan mempresentasikan tentang proyek RPL kemarin. Nama aplikasinya adalah ABU, Aplikasi Persewaan Universal Buku. Tahap pertama membuat membuat proyeknya itu dengan cara mencari permasalahan dulu dan referensi. Banyak dibuka toko-toko yang menyewakan buku-buku tentang edukasi dan hiburan. Beberapa penyewa buku masih mengelola cara manual dalam pengelolaannya. Semakin meningkatnya jumlah anggota dan beragamnya buku bacaan akan mempersulit proses pengelolaan. Maka semakin banyak anggota, maka proses pencarian data anggota akan semakin sulit dan memakan waktu dan yang relatif lama. Proses pencatatan transaksi persewaan juga dilakukan secara manual sehingga lebih mudah terjadi kesalahan. Nah, dari permasalahan tersebut, maka kita akan lanjut untuk mendefinisikan masalah tersebut. Dari masalah tersebut, kita akan muncul solusi. Solusinya bagaimana agar permasalahan tersebut bisa diatasi dengan membuat sesuatu yang efisien. Maka dari itu dibuatlah aplikasi bernama ABU, Aplikasi Persewaan Buku. Kalau dianalisis permasalahan di atas, sistem lama itu apabila menggunakan sistem manual maka lebih banyak biaya yang dihabiskan serta terbatasnya jarak untuk menempuh perjalanan persewaan buku, sehingga tidak efisien dan efektif dalam sistem peminjaman manual tersebut. Dibandingkan dengan sistem baru menggunakan sistem penemuan aplikasi persewaan buku, maka akan mempermudah bagi semua orang yang ingin meminjam buku dalam melakukan pencarian dan peminjam buku yang lebih efektif, efisien, serta hemat. Jika dianalisis maka itu bisa disimpulkan bahwa sistem baru itu lebih efisien daripada sistem lama. Lanjut ke perancangan sistem. Dari contoh sistem TB Nusantara Indah ini, yang pertama sistemnya itu punya sistem informasi persewaan buku. Kemudian di sistem informasi tersebut ada registrasi, transaksi, dan transaksi persewaan dan pengembalian. Pendataan pada saat transaksi persewaan itu ada pendataan buku, sedangkan saat transaksi pengembalian itu ada hitungan poin dan hitung denda untuk mereka yang telat mengembalikan buku atau buku kembali dalam keadaan rusak. Konteks diagramnya hanya sebagai berikut, yaitu anggota memasukkan data pribadi ke sistem informasi rental buku, dan laporan dan anggota melakukan transaksi, kemudian laporan data buku tersebut dikelola oleh petugas, dan laporan transaksi itu akan disampaikan ke pemilik, dan laporan denda akan disampaikan ke pemilik. Setelah anggota memasukkan data pribadi, dia mendapatkan kartu anggota. Konteks diagramnya seperti itu. Dan kemudian dibuatlah desain aplikasinya, desain yang sangat sederhana yang memungkinkan orang itu bisa dengan mudah memahami bagaimana caranya menggunakan aplikasi tersebut. Desainnya seperti ini didesain menggunakan desainer aplikasi seperti Photoshop, kemudian diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi yang seperti ini. Uji coba dilakukan 3 tahap, yaitu alpha testing. Pengguna dari perangkat lunak bekerja dengan tim development untuk menguji coba perangkat lunak ketika masih berada di sisi developer. Uji coba kedua yaitu beta testing perangkat lunak yang sudah dirilis kepada user. Kemungkinan mereka untuk melakukan uji coba diharapkan dari ujian tersebut pengguna bisa menyampaikan problem perangkat lunak yang mereka temui kepada pihak developer.
Uji coba yang ketiga yaitu uji coba penerimaan atau acceptance testing. Pelanggan melakukan uji coba terhadap perangkat lunak untuk memutuskan apakah perangkat lunak tersebut telah siap untuk diterima serahkan dari pihak developer atau selanjutnya di deploy di lingkungan pelanggan. Dari hasil uji coba tersebut, bahwa semua sesuatu yang diharapkan dari aplikasi tersebut itu telah berhasil dan dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima oleh user yang menggunakan aplikasi tersebut. Slide terakhir yaitu ada pertanyaan dari dosen, yaitu uraikan pendapat dan pemahaman Anda tentang mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Misalkan penerapan terhadap masalah di sekitar Anda saat ini. Kalau menurut saya itu mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu membahas tentang bagaimana sih caranya kita membuat perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah di ruang lingkup yang membutuhkan sistem informasi. Jadi seperti bagaimana aplikasi tersebut dapat menyelesaikan solusi, bagaimana aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh user. Intinya kita akan menganalisis bagaimana cara agar aplikasi tersebut dapat bermanfaat. Seperti itu. Itu uraian saya dari rekayasa perangkat lunak. Dan bagaimana juga kita untuk melakukan analisis bukan hanya terhadap aplikasi dan ruang lingkup saja, tetapi juga pada user, pengguna, dan kemampuan pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dalam permasalahan seperti ini, pengguna itu sangat kesulitan dikarenakan sistem lama yang masih menggunakan cara manual. Maka dari analisis pengguna tersebut, kita menyimpulkan bahwa kita harus membuat sesuatu yang mempermudah pekerjaan pengguna tersebut, yaitu dengan cara membuatkan aplikasi. Nah, bukan hanya itu, dari segi lingkungan dan segi keefisiensian juga, kita juga mempertimbangkan bagaimana caranya agar lebih efisien dan dapat diterima di lingkungan tersebut. Maka dari itu dibuatlah aplikasi dengan cara merekayasa perangkat lunak tersebut. Seperti itu tanggapan saya terhadap mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.